Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Ramadhani dengan NIM 201221128 akan menyampaikan khitobah tentang tauhid agama. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Islam sedunia, pendobrak kebatilah, penghancur kemungkaran, pembawa rahmat seluruh alam, yakni baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Bapak Judi dan Mbak Antin selaku asisten Bapak Judi yang saya hormati, serta teman-teman seperjuangan di kelas bimbingan dan konseling Islam ini. Saya di sini akan menyampaikan sedikit ilmu tentang Islam, agama tauhid. Alkisah saat masyarakat sekitar Nabi Ibrahim tinggal sedang menyembah berhala. Di situ Nabi Ibrahim berpikir, siapakah Tuhan sebenarnya? Kegelapan malam mendekat dan menyembunyikan tanda kehidupan. Bintang yang muncul untuk merebut hati para pemuja Venus. Ibrahim pun menyesuaikan diri dengan mereka seraya berkata, itu adalah Tuhanku. Namun ketika bintang itu tenggelam, Ibrahim berkata, aku tidak dapat menerima Tuhan yang tenggelam. Kemudian bulan yang terang dengan keindahan yang memukau. Dengan maksud merebut hati para pemuja bulan. Namun Ibrahim dengan logikanya yang kuat membantah. Apabila Tuhanku tidak membimbing aku, tentulah aku tersesat. Karena ini seperti bintang yang tenggelam dan sistem yang pasti dibentuk oleh sesuatu yang lain. Kegelapan malam berakhir dan matahari muncul dengan sinar keemasannya. Para pemuja matahari memalingkan wajah kepada Tuhannya. Ibrahim pun bersikap seolah mengakui. Namun terbenamnya matahari mengukuhkan bahwa ia tunduk pada suatu sistem alam semesta yang umum, dan Ibrahim secara terbuka menolaknya sebagai yang patut disembah. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim memperoleh wahyu dan mengetahui bahwa yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas langit, bumi, siang dan malam, serta semuanya yang ada di alam semesta itu tercipta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Ibrahim pun dikenal sebagai bapak tauhid. Tauhid bukan sekedar mengenal dan mengerti bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah. Bukan sekedar mengetahui bukti-bukti rasional tentang kebenaran wujud keberadaannya dan wahdaniyah, keesaannya. Dan bukan pula sekedar mengenal asma dan sifatnya. Iblis mempercayai bahwa Tuhannya adalah Allah, bahkan mengakui keesaan dan kemahakuasaan Allah dengan permintaannya kepada Allah melalui asma dan sifatnya. Kaum jahiliyah kuno yang dihadapi Rasulullah juga meyakini bahwa pencipta, pengatur, pemelihara, dan penguasa alam semesta ini adalah Allah. Namun kepercayaan dan keyakinan mereka itu belumlah menjadikan mereka sebagai makhluk yang berpredikat muslim, yang beriman kepada Allah. Dari sinilah lalu timbul pertanyaan, apakah hakikat tauhid itu? Hakikat tauhid ialah pemurnian ibadah kepada Allah, yaitu menghambakan diri hanya kepada Allah secara murni dan konsekuen, dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, dengan penuh rasa rendah diri, cinta, harap, dan takut kepadanya. Untuk inilah sebenarnya manusia diciptakan sebagaimana firman Allah, liya'buduni illa wa insa jinahal khalaqtu wama. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Az-Zariyat ayat 56.
Dan sesungguhnya misi para rasul adalah untuk menegakkan tauhid. Mulai rasul yang pertama hingga rasul terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat, untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan rasul-rasul. Quran Surat An-Nahl ayat 36. Jika tauhid yang murni terrealisasi dalam hidup seseorang, baik secara pribadi maupun jamaah, niscaya akan menghasilkan buah manis yang didapat adalah tauhid memerdekakan manusia dari segala perbudakan dan penghambaan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid membentuk kepribadian yang kokoh. Tauhid mengisi hati para ahlinya dengan keamanan dan ketenangan. Tauhid memberikan nilai rohani kepada pemiliknya. Tauhid merupakan dasar persaudaraan dan keadilan. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah sesungguhnya tauhid tercermin dalam kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya, tidak ada yang pantas disembah melainkan Allah dan tidak ada ibadah yang benar terkecuali ibadah yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap insan yang mengikrarkannya akan masuk ke dalam surganya selama tidak dirusak syirik atau kufur akbar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.